Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anandar Rizky Ramadan dengan NPM 2519312000121 dari kelas 1F Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tinggal Berbangsa Karawang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah yang saya susun untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Turunnya Pendapatan Petani Cabai Rawit yang disebabkan oleh hama trips di Desa Lalopisi, Kecamatan Meluhur, Kabupaten Konawe melalui cara mekanik dan cara kimia agar produksi dan pendapatan petani cabai rawit meningkat. Menurut Wati, pada tahun 2018, pertanian menjadi sektor utama dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar dalam penyediaan pangan, penyerap tenaga kerja, dan penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu komoditas tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah cabai, yang permintaannya terus meningkat baik untuk konsumsi rumah tangga ataupun industri makanan. Cabai memiliki peran penting dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia, baik sebagai bumbu dapur utama maupun sebagai bahan baku dalam berbagai produk olahan. Produksi cabai yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga yang seringkali mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor seperti kondisi cuaca, ketersediaan pupuk, dan serangan hama. Tanaman cabai rawit termasuk ke dalam kelompok tanaman yang mempunyai ketinggian antara 50 sampai 135 cm dan tumbuh ke atas secara tegak lurus dan serta berakar bercabang. Tanaman cabai rawit adalah tumbuhan perdu yang berkayu dan buahnya berasa pedas yang disebabkan oleh kandungan capsaicin. Di Indonesia, tanaman tersebut dibudidayakan sebagai tanaman semusim pada lahan bekas sawah dan lahan kering atau tegalan. Namun kedatinya, syarat-syarat tumbuh tanaman cabai harus dipenuhi agar diperoleh pertumbuhan tanaman yang baik dan hasil buah yang tinggi. Tanaman cabai rawit mempunyai daya adaptasi yang cukup luas. Tanaman ini dapat hidup di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Tetapi pertumbuhannya di dataran tinggi lebih lambat. Suhu udara yang baik untuk pertumbuhan tanaman cabai rawit adalah 25 sampai 27 derajat Celcius pada siang hari dan 18 sampai 20 derajat Celcius pada malam hari. Buah cabai rawit akan terbentuk setelah terjadi penyerbukan. Buah cabai rawit berbentuk bulat pendek dengan ujung runcing berbentuk kerucut. Selanjutnya, menurut Idrus dan kawan-kawan, pada tahun 2018, upaya pengendalian yang banyak dilakukan untuk pengendalian termasuk trips adalah dengan menggunakan insektisida. Perlakuan dengan teknis ini tergolong mahal, tidak efektif, dan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan, manusia, dan sumber daya hayati. Salah satu alternatif tersebut adalah usaha pemanfaatan tumbuhan yang digunakan sebagai biopestisida atau biasa disebut dengan pestisida nabati. Selanjutnya, pengertian hama trips. Menurut Feryanti pada tahun 2012, hama trips merupakan salah satu jenis hama yang menyerang tanaman cabai. Hama trips sudah tidak asing lagi bagi para petani cabai. Hama trips tergolong sebagai pemangsa segala jenis tanaman. Panjang tubuhnya sekitar kurang lebih 1 mm. Serangga ini tergolong sangat kecil, namun masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Trips biasanya menyerang bagian daun muda dan bunga. Hama trips merusak tanaman cabai dengan cara menusuk dan menghisap bagian cabai seperti daun, tunas, batang tanaman cabai merah. Hama trips ini juga merupakan penyakit yang merusak jaringan tanaman, di mana jaringan ini berfungsi untuk berfotosintesis yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman cabai terhambat. Kerusakan pada tanaman cabai yang disebabkan oleh hama trips mengakibatkan kehilangan hasil produksi cabai per tanaman yang mencapai 22,8%. Selanjutnya, upaya pengendalian hama trips. Pengendalian hama trips berguna untuk menjaga produktivitas tanaman cabai. Biasanya dilakukan dengan pengendalian secara mekanis dan kimia. Pengendalian secara mekanis adalah pengendalian hama secara fisik, yakni perlakuan langsung terhadap tanaman baik menggunakan alat tertentu maupun secara manual. Misalnya penyiangan atau pembersihan gulma di sekitar tanaman. Selanjutnya, pengendalian hama secara kimia. Pengendalian hama secara kimia adalah tindakan untuk menekan populasi hama sampai pada taraf yang tidak merugikan
secara ekonomis dengan menggunakan bahan kimiawi, baik yang berasal dari bahan-bahan nabati maupun yang dibuat secara sintetik. Selanjutnya, faktor dalam perkembangan cabai rawit. Faktor dalam perkembangan cabai rawit berupa kekuatan dan kekurangan. A. Faktor kekuatan dalam perkembangan cabai rawit. 1. Tersedianya tenaga kerja yang terampil. Yang kedua, menggunakan benih yang bersertifikat. Artinya, benih yang sudah didapatkan lisensi dari pemerintah. Yang ketiga, sebagian besar status kepemilikan lahan adalah pemilik. Yang keempat, petani memiliki motivasi yang tinggi untuk menghasilkan produksi cabai rawit. Yang kelima, tersedianya sarana dan prasarana. Yang keenam, adanya pengalaman petani terkait dengan usaha tani cabai rawit. Selanjutnya B, faktor kelemahan dalam perkembangan cabai rawit. 1. Mahalnya harga bibit dan pupuk. 2. Tidak menggunakan mulsa plastik pada budidaya tanaman cabai rawit sesuai yang dianjurkan. Yang ketiga, kurangnya informasi pasar. Yang keempat, mudah terserang hama atau penyakit. Selanjutnya, strategi agar tanaman cabai rawit berbuah banyak. 1. Penyemprotan. Untuk menghindari hama menyerang tanaman cabai rawit, harus digunakan penyemprotan menggunakan campuran air dan bawang putih. Bawang putih memiliki aroma yang kuat sehingga tidak disukai oleh hama. Untuk membuat campuran air ini, Anda membutuhkan air sebanyak 250 ml dan 1 siung bawang putih. Gunakan semprotan untuk menampung air tersebut, kemudian potong bawang putih menjadi kecil sebelum disemprotkan ke tanaman cabai rawit. Diamkan selama 10 menit agar bawang putih meresap ke air. Air bawang putih ini bisa digunakan sekitar 2 hingga 3 minggu pemakaian. Untuk penyemprotannya, basahi semua daunnya sehingga aroma bawang putih menyebar dan hama tidak akan menyerang. Tanaman cabai rawit yang sehat disarankan untuk disemprotkan cairan ini selama 2 kali dalam seminggu. Dan untuk tanaman cabai yang sudah terinfeksi hama, semprotkan sebanyak sekali dalam sehari. Selanjutnya yang kedua, pemupukan. Pupuk yang digunakan untuk tanaman cabai rawit adalah pupuk NPK 15-15-15. Sebab pupuk ini bagus untuk merangsang pertumbuhan buah dan daun tanaman cabai rawit ini. Namun, jika Anda tidak memiliki pupuk NPK 15-15-15, bisa menggantinya dengan pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Untuk menggunakannya, sediakan 1 liter air 1 sendok makan pupuk NPK, kemudian aduk hingga larut. Hal yang harus diperhatikan adalah hindari menyiram hingga mengenai batang tanaman karena akan mengakibatkan tanaman mengalami stres. Jika tanaman cabai rawit stres, akan berdampak pada pertumbuhannya, yakni bunganya akan terontok dan daunnya akan layu. Yang ketiga, pemangkasan. Langkah terakhir adalah lakukan pemangkasan pada daun tanaman cabai rawit. Pemangkasan ini dilakukan agar tanaman cabai rawit fokus untuk menumbuhkan buah dan bunganya, sehingga menghasilkan cabai rawit yang lebat. Yang harus diperhatikan adalah pangkas 2 daun cabai rawit bagian bawah. Dengan demikian, maka petani akan memperoleh jumlah produksi dan pendapatan cabai rawit yang meningkat. Demikian penjelasan karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman yang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.